agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan. Ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan tuh. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu. Tapi bila nanti di-upgrade, kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi. Mutiara terbongkar, PJ Heru bangkitkan kembali sistem pemantau anggaran ala Ahok yang ditutup Anies. DPRD DKI bongkar selama Anies menjabat. Akses ditutup total biar bisa bebas garong anggaran. Ingat lem Aibon 80 miliar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak inovasi di Jakarta waktu Pak Jokowi jadi gubernur, dilanjut oleh Pak Ahok, Pak Jarot, tapi dilepeh oleh Anies. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Tribunjakarta.com, pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal segera menindaklanjuti protes anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto yang menyorot soal keterbukaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi. Ia pun menganggap wajar protes yang disampaikan pejabat legislatif dari fraksi PAN tersebut. Sebagai informasi, situs pemantauan penyusunan APBD dalam sistem e-budgeting sebelumnya dapat diakses oleh publik. Sistem e-budgeting itu diluncurkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok. Sistem ini pun sempat membuat heboh masyarakat di tahun 2019 lalu. Sangat terungkap pagu anggaran pengadaan lem Aibon senilai 82,8 miliar rupiah dan ballpoint sebesar 123 miliar rupiah dalam rencana KUA PPAS DKI tahun 2020. Akibat masalah itu, Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menutup akses pemantauan e-budgeting. Kala itu, Anies berdalih ingin memperbaiki sistem penganggaran warisan Ahok tersebut. Namun, nyatanya hingga saat ini, sistem e-budgeting itu masih ditutup dan belum bisa diakses oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Heru Budi berjanji bakal segera mempertimbangkan kembali membuka kembali sistem e-budgeting untuk umum. Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN, Bambang Kusumanto, protes lantaran merasa menjadi korban pemberian harapan palsu atau PHP oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dilontarkan Bambang saat menginterupsi rapat paripurna mengenai penyampaian pidato PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Bambang memprotes lantaran hingga kini DPRD tak juga diberi akses untuk membuka e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta. Wah, jadi ketahuan deh, ternyata selama ini Anies mengunci semua akses e-planning dan e-budgeting. Kira-kira Anda bisa mengirakan tujuannya untuk apa? Sistem e-budgeting sebenarnya adalah sebuah sistem yang menggunakan perangkat komputer dan internet agar lebih aman, tidak mudah diakses oleh siapapun, dan terlacak setiap detail. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov DKI di masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Visi BTP yaitu bersih, transparan, dan profesional menjadi salah satu cikal bakal munculnya e-budgeting. Sebenarnya sistem ini sudah lama diwacanakan, namun baru mulai direalisasi pada era kepemimpinan Jokowi Ahok. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov sebagai abdi rakyat. Pengabdi rakyat tentu menggunakan uang dari rakyat secara jujur, transparan, arif, dan bijaksana. Meskipun Ahok harus masuk penjara karena tuduhan yang dianggap terbukti dilakukannya yaitu penistaan agama, sistem e-budgeting ini tetap berjaya. Namun Ahok kembali tercium harum di Jakarta. Bunga-bunga yang sudah dibuang dan layu, bahkan ada yang dibakar, mulai muncul lagi dalam bentuk spiritual. Roh zaman yang ada pada era Ahok kembali turun lagi, menyikat habis para bajingan-bajingan yang ingin macam-macam dengan uang rakyat. Uang rakyat yang dijaga secara radikal oleh Ahok sempat digoyang. Namun e-budgeting merupakan sistem yang menyelamatkan uang rakyat. Uang rakyat terselamatkan oleh sistem e-budgeting, maka dapat disimpulkan jika pada APBD berikutnya sistem penganggaran dengan e-budgeting ini dihapus, tentu sudah ketahuan motivasinya. Lagi-lagi, Ahok berhasil menelanjangi setiap motivasi yang sedang berjalan. Bahkan ia mengantisipasi motivasi-motivasi busuk yang akan terjadi. Meletakkan pagar-pagar merupakan kegiatan yang benar-benar mempersulit para bajingan untuk bermain korupsi. Sebenarnya, Ahok
Ahok tidak sedang mengerjai Anies Sandi dengan penerapan sistem e-budgeting yang bisa diakses oleh KPK, melainkan Ahok sedang menawarkan kebudayaan yang jauh lebih terhormat. Uang rakyat adalah milik rakyat, digunakan untuk keperluan rakyat dan di dalam kontrol rakyat. Prinsip demokrasi benar-benar dijalankan oleh Ahok karena demokrasi ini merupakan sistem negara yang sangat baik untuk era saat ini. Dan benarkan ada yang ketahuan mau akal-akalin dengan anggaran duit rakyat. Sekali lagi, saya ingatkan lem ibon, ballpoint, ATK, dan lain-lain. Yang tahu-tahu aja ya guys ya. Gas PJ Hero, bangkitkan lagi e-budgeting era Pak Ahok. Hajar bajingan-bajingan garong duit rakyat itu. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan. Tamparan telak, Irma Caniago berang soal Rocky Gerung katai Presiden Jokowi bajingan yang tolol. Rocky langsung tiarap tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ilmu agamanya nggak seberapa, tapi ini penampilan pencitraan aja yang membuat dia cengengesan gak karu-karuan gitu. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperolok Presiden Republik Indonesia? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Legislator Nasdem Irma Suryani Caniago menanggapi kritik keras Rocky Gerung pada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menyebut kata bajingan dan tolol tak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku akademisi. Irma juga menyebut Rocky tak percaya kitab suci. Karenanya, ia bilang wajar orang seperti Rocky mengungkapkan kata bajingan dan tolol. Baginya, orang yang tidak percaya kitab suci berarti orang itu tidak beragama. Maka wajar pula sumpah serapah keluar dari mulutnya tiap hari. Karenanya, ia menyerukan masyarakat Indonesia agar berhenti mengelulukan Rocky. Baginya, tak pantas orang beragama mengidolakan orang tak beragama. Ia pun lalu mengajak tiap orang menjaga etika, apalagi kini memasuki tahun politik. Sebelumnya, video Rocky menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol viral di media sosial. Hal itu disampaikan Rocky saat menghadiri kegiatan organisasi buruh. Mulanya, ia mengatakan Jokowi akan jadi rakyat biasa ketika lengser dari jabatannya. Rocky mengatakan ketika itu terjadi maka tidak ada yang peduli Jokowi, tapi orang nomor 1 di Indonesia itu disebutnya berambisi mempertahankan legasinya. Ia juga mengatakan Jokowi berpindah dari koalisi satu ke koalisi lain, hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat. Apa yang disampaikan oleh Irma Caniago merupakan tamparan telak untuk Rocky Gerung. Omongannya super pedas, sangat cocok diarahkan ke orang seperti Rocky Gerung. Latar belakang keilmuan RG adalah filsafat. Apa sebenarnya ilmu ini? Mengutip dari merdeka.com, ilmu filsafat adalah ilmu studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Begitu dalamnya ilmu filsafat ini, sehingga sering dikatakan sebagai ibu dari semua ilmu. Kenyataannya bertolak belakang dengan isi pikiran dan gaya bicara RG yang jauh dari adab, tak beretika, sombong, penuh caci maki, menyerang, meremehkan pendapat orang lain. Dalam ilmu psikolog, perilaku di atas terjadi karena orang ini menilai diri sendiri terlalu tinggi, mengalami efek Dunning-Kruger, yaitu penyimpangan pengenalan, tidak kenal diri sendiri. Sebagai dosen filsafat, tingkah laku dan isi bicara RG tidak mencerminkan hakikat kebenaran tentang perilaku benar atau yang salah. Sebagai orang berlatar belakang pendidik filsafat seharusnya mengajarkan hakikat kebenaran, namun RG justru mencontohkan imoralitas, ketidakadaban, dan ketidaksantunan kepada bangsa ini. Laku dan bicaranya justru menimbulkan rasa benci, perpecahan melukai perasaan banyak orang. Kalau demikian, izinkan penulis bertanya apa bedanya RG dengan Sugi Nur yang mengaku hanya lulusan sekolah dasar yang juga pandai menghujat?
RG tahu Jokowi dan pendukungnya tidak bakal berbuat sebarbar era Soeharto, maka dia begitu berani menghujat Jokowi. Dia bisa membedakan kita dengan mereka. Jokowi cukup menjawab hujatan si Pandir dengan santai. Itu hal-hal kecil lah, tapi bagi penulis, jawaban itu justru tamparan keras ke muka RG karena sama saja dia tidak dianggap. Meskipun begitu, sabar ada batasnya. Akhirnya, Rocky harus tiarap karena orang yang masih memiliki mentalitas seperti Irma Caniago akan terus melawan argumen dungu si Rocky. Bukan hanya itu saja, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku siap melaporkan Rocky Gerung atas hinaan dan caci maki terhadap Presiden Joko Widodo yang mengkritisi kebijakan Jokowi dalam membangun IKN dan menyebutnya seorang bajingan tolol. Ini tentu menjadi tamparan telak bagi Rocky dan membuat Rocky tiarap sementara. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?